bukakan surga setiap kami. Saat kami tidak ada pengharapan, kami tahu kami datang kepadamu. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau Tuhan yang bertahta atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus terima kasih. Dan sore hari ini kami siap Tuhan untuk kami ditaburi demi daripada-Mu. Kami siapkan hati kami buka kapasitas hati kami lebih lagi. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berakar kuat dan menghasilkan buah, dan buah itu boleh dinikmati banyak orang. Pakai kami Tuhan jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Salam semuanya. Sekali lagi salam. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Biasa diberkati melimpah-limpah dan menjadi berkat. Amin. Kasih tos kanan kiri, katakan siap-siap jadi berkat. Amin. Kalau kita diberkati, kita harus wajib jadi berkat. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Huti, 87 tahun. Udah melewati batas, tapi puji Tuhan masih setia loh. Kita yang muda harus belajar ya untuk terus setia mengiring Tuhan Yesus. Amin. Sehat selalu Mbak Huti, dan kita ingin percaya menikmati berkat-berkat Tuhan, hingga mendoakan anak cucunya semua dipakai Tuhan. Amin. Amin. Tadi habis terima apa? Cicit ya? Cicit ya? Semua pasti pengen umur panjang, gitu. Patok, pengen umur panjang, gitu. Sehat, ketemu cucunya, cicitnya, luar biasa. Amin. Oke, saya hari ini diberi kesempatan. Terima kasih buat Komusa. Oh, ini kan aneh, unik, gitu kan? Kota Ruban dari Sri Lanka. Karena apa? Gara-gara dikuncir rambutnya. Karena ini apa ya? Tuhan bikin sesuatu yang beda. Artinya nak pakai jas wis biasa, tapi nasi kunciran yang caruban hubung eneng dari Komusa. Oke? Kon foto ini foto dulu kuncir. Loh, sesok tak foto kok. Tenang, tunggu HP ini sapi kok. Oke? Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Saya tidak mau menggurui Bapak Ibu Saudara semuanya, tapi saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Supaya apa? Supaya kita ini seperti doa kita tadi, kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Kita bisa bersaksi. Karena kerinduan Komusa tempat ini adalah kita ini lagi masuk ke bengkel, nak mau beli ini rapi, kendaraan ini rapi, pasti dibawa mulai, terus jadi berkat. Ya, jadi kita di sini dipersiapkan supaya apa? Kita keluar bisa jadi berkat. Amin. Semua bisa jadi berkat. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapa yang mau jadi berkat? Nah, semua mau jadi berkat ya. Karena apa? Kalau kita pengen jadi berkat, pasti kita diberkati dulu. Ya, kita diberkati dulu, kita bisa jadi berkat. Oke? Saya bawakan tiga hal yang akan saya bagikan di tempat ini. 3 K. K yang pertama adalah kenali Tuhanmu. K yang kedua, kenali pemimpinmu. K yang ketiga adalah kenali komunitasmu. 3 kata kunci ini itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita, untuk kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi saksinya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Jadilah saksi-saksiku dari sampai ke ujung bumi. Kita sudah belum jadi saksinya Tuhan? Apakah kita mau, tadi Dani juga bilang, mau diem-diem aja, atau kita mau jadi saksi, jadi berkat? Ini waktunya kita bisa jadi berkat buat siapa aja, terutama buat keluarga di dalam. Kalau kita bisa jadi berkat di luar, kita harus juga bisa jadi berkat di dalam. Karena saya dan istri berkata, saat kita dipulihkan, kita pribadi dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Kalau kita keluarga dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan,
gereja Tuhan dipulihkan, kota kita dipulihkan, bangsa dipulihkan. Mulai dari mana? Dari kita pribadi. Kita wow di luar, tapi di dalam keluarga ternyata kita nol, sama aja bohong. Saya berdiri di sini, ada istri saya di sana. Kadang anak saya lihat, anak saya dengar apa yang saya omongkan. Kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan saya di rumah, pasti anak saya nggak dengerin apa omongan bapaknya. Istri saya pasti komplain, nggak sesuai itu. Tapi apa yang saya bicarakan itu yang kami alami di rumah, di keluarga kami. Kita pengen terus jadi berkat. Oke, lanjut di poin yang pertama adalah kenali Tuhanmu, bukan kata orang. Kenali Tuhanmu bukan kata orang, tapi karena kita mengalami secara pribadi Tuhan itu. Jadi kita kenal Tuhan Yesus bukan kata omongnya orang. Oh iya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus membuat mujizat sejati. Tapi kita tidak pernah mengalami itu. Sama aja kita tidak kenal Tuhan kita. Tapi kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sumber mujizat. Karena apa? Kita mengalami Tuhan. Semua pernah ditolong Tuhan? Ada nggak yang nggak pernah ditolong Tuhan? Berarti ya, semua ditolong Tuhan. Berarti Tuhan sayang dengan Bapak Ibu Saudara semua. Kuncinya ini, Tuhan itu sayang dengan kita. Tuhan itu mengasihi kita. Oke? Yuk kita baca di Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Sudah ketemu semuanya? Sudah? Saya belum. Melayu. Oke. Mazmur 103 ayat ke-7. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Di sini ada kata kuncinya, yaitu orang Israel dan Musa. Hari 2 minggu yang lalu Mbak Elis bagi hidup di gereja JKI Watu Karang mencontohkan tentang Musa. Saya mau mengupas sedikit tentang Musa. Musa, waktu Tuhan pilih, apa yang Musa katakan? Saya orang yang nggak bisa ngomong. Saya nggak yakin dengan hidupnya. Tapi Tuhan mau pakai orang yang punya hati. Kalau saya tarik hidup saya ke belakang, kisah hidup saya belakang, saya orang yang minder. Di gereja saya yang dulu, saya kalau ke gereja duduknya paling belakang. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang kalau miskin mungkin di bawahnya miskin. Orang tua saya nggak punya rumah, utangnya main judi, ya kan? Wis mabuk-mabukan. Rumah saya dari kecil sampai umur 26 tahun saya nggak punya rumah. Saya tinggal di kios di pasar ukuran 2x2. Kalau pagi itu buat jualan, kalau malam kursinya dikeluarin, saya tidur di lantai situ pakai kasur lipat itu. Dari kecil diperhadapkan dengan gak mungkin iki anak wong randuwe. Kalau bapak ibu ke desa Gere di sana di Ngawi, kalau nyari tempatnya Pak Lili atau Pak Datuk gitu, pasti ketemu. Orang dari desa A sampai desa B sampai kemana-mana pasti tahu. Kenapa? Terkenal utangnya akeh. Ya, yo terkenal, yo ada plusnya
kalau ada kecelakaan tuh orang pertama yang bantuin. Nah, di situ saya ngerasa ini aku nggak punya apa-apa, apa yang bisa saya banggakan. Tapi saat saya ngalami Tuhan, saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan itu semua. Amin. Tuhan sanggup membalikkan keadaan itu. Dari stigma, bahkan ada kutuk yang dikatakan gak bakalan punya rumah, gak bakalan bisa. Kami itu satu kakak, papa, mama dan saya anak tunggal. Itu bisa dibilang di desa itu di Gere itu ada etan kali sama kulon kali. Nah, etan kali itu cuma saya sendiri, keluarga kami sendiri. Wis Kristen, gak duwe omah, melarat, ade utangi, ya, apalagi gak bakalan duwe omah gitu. Itu udah stigma yang begitu yang dilontarkan ke keluarga kami. Sampai saudara-saudara yang dari mama itu gak apa ya? Nah, orangnya datang pasti milih duit, orangnya datang pasti pinjem duit, belum tentu dibaliknya kapan. Tapi saat saya ketemu dengan Tuhan Yesus, saya nangis sama Tuhan. Saya mau berubah, keluarga saya mau diubahkan. Saya bertemu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan balik itu semua. Dari yang nggak utangnya akeh, dibilang nggak akan mungkin bisa bayar utang. Sekarang keluarga kami dikasih Tuhan, bukan utang tapi memiutangi. Kalau ada orang pinjam, sekarang masih pinjaman, tapi ada satu yang beda. Mama saya dipinjemin utang, kamu utangnya berapa? 5 juta, balik 5 juta. Loh, kok gak ada bunganya? Saya gak mau kasih bunga, karena saya dulu pernah mengalami di posisi itu. Kasih, jadi berkat. Sekarang kalau ada apa-apa, keluarga kami yang dicari pertama. Itu loh, saat kita benar-benar minta anugerah Tuhan, yang nggak bisa nggak punya rumah. Tahun 2016 Tuhan izinkan saya diberkati Tuhan, saya bisa bangun rumah. Tuhan genapi semuanya, Tuhan atur semuanya indah pada waktunya. Dan gak bisa apa-apa sekarang bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau dibilang saya kepikiran gak mengembalakan di Karangpain, gak ada kepikiran sama sekali. Kenapa? Saya dari latar belakang yang minder. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, pasti Tuhan akan tanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan sudah tentukan, pasti Tuhan akan tanggung jawab atas hidup kita. Kuncinya apa? Mau gak ngikutin proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Orang Israel cuma melihat tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, cuma melihat itu. Tapi Musa tahu apa yang Tuhan mau lakukan atas bangsa Israel. Kita mau jadi orang Israel atau kita mau jadi Musanya yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, yang punya keintiman dengan Tuhan. Saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saat kita punya intim dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi bisa nggak? Mau nggak kita ngikutin prosesnya Tuhan? Saya tadi sedang persiapan, hari ini puji Tuhan, dari kemarin Tuhan izinkan saya ketemu dengan beberapa orang. Dan tadi sampai jam berapa saya baru pulang ya? 2:30 ya. Dari pagi saya ketemu Komusa di sini, terus pulang ke rumah, nyampe rumah cuma ganti baju, saya berangkat lagi ketemu orang. Dan doakan kalau Tuhan berkehendak, nanti saya ceritakan apa yang hasil pertemuan hari ini, ya. Oke.
doakan saja. Semoga Tuhan izinkan berhasil, pasti saya kasih tahu. Nah, saya persiapkan gini. Tiba-tiba tadi saya pulang sampai rumah, kok Tuhan ngajari sesuatu yang unik. Kita mau dipakai Tuhan semuanya, amin ya? Siap ya dipakai Tuhan? Oke. Di sini saya ada gelas. Gelas ini kalau ini diisi tanah, gitu, pasir, oke, diisi pasir. Kira-kira tak kasih air minum, tak tuang aqua. Pak Yunus mau minum nggak? Nggak mau minum ya? Kenapa nggak mau minum Pak? Kotor. Gelasnya kotor ya? Pek, tak kasih air. Mau minum nggak Pek? Apa Pek? Kotor. Hidup kita mungkin hari-hari ini ada kepahitan, ada kebencian, ada sesuatu yang negatif, kebajikan kita, kesombongan, mungkin ketidakkudusan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, ini harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan. Caranya apa? Ya ini relakan dibuang, dan kita minta sama Tuhan bersihkan. Dibersihkan. Tapi kalau kita kotorannya udah mengganggu, kotorannya udah kita hilangkan, pasti kita harus perlu kekuatan, harus perlu effort yang lebih. Tapi kalau ini udah bersih, itu butuh proses. Banyak prosesnya. Oh sekali nggak bisa, lagi diproses lagi, dibersihkan lagi, sampai pada akhirnya gelas ini udah bisa siap dipakai. Siap dipakai apa? Dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Amin. Nah, hari ini luar biasa hujan. Ya, nih harus bisa sampai bersih, baru bisa dipakai untuk minum. Kalau gelasnya udah bersih, dikasih air minum, mau minum nggak? Nah, kenapa? Udah bersih. Jadi kedagingan kita buang, kita minta Tuhan bersihkan. Tuhan siap pakai hidup kita. Amin. Tuhan siap pakai kita saat gelas ini sudah bersih. Oke. Jadi Tuhan melihat kita kenal Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Yang kedua, kenali pemimpinmu. Kenali pemimpinmu. Di sini kita bersyukur bahwa kita punya pemimpin yang luar biasa. Saya bersyukur saya berdiri di sini yang ketiga kali. Yang pertama WM nanti. Yang kedua nanti. Yang ketiga hujan. Udah berapa hari hujan? Udah lama hujan. Jadi Tuhan izinkan, berkat Tuhan curahkan. Amin. Semua bisa kita fokus ya. Semua bisa kita fokus. Oke. Poin yang kedua adalah kenali pemimpinmu. Tapi yang pertama kita kenali Tuhan kita, bukan apa kata orang, tapi kita alami Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan, kita bisa jadi berkat. Yang kedua, kenali pemimpinmu. Pemimpinmu ini membawa kamu ke yang positif atau membawa kamu mundur dari Tuhan, membawa kamu jauh dari Tuhan. Kalau pemimpin yang dari Tuhan pasti membawa kita maju, kita membawa kita untuk semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kenali pemimpinmu. Yuk. Oke. Mas Ferry, ini Mas ini. Sekali-sekali bukan ini Mas Ferry. Sini begini. Dan pengusaha baru loh. Cek, aku mau tanya. Kata
Cepat lagi. Sini. Ini aja. Bermasuk sini. Kapan lagi? Biasanya orang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Tes. Mas, sampai kenal aku berapa lama? Udah berapa lama? Lupa. Udah tahun-tahunnya apa baru? Baru berapa bulan? Sampai kenal aku apa? Sampai percaya aku hamba Tuhan. Percaya aku hamba Tuhan. Iya, percaya ya. Bukan hambanya setan maksudnya. Ya, percaya ya. Aku orang apa ya? Kamu manusia apa ya? Nah itu tak kasih ke sampean. Sampai percaya nggak? Itu sampai tuku bakso sekarang. Kak, tuku bakso yang gue bisnis. Pakai belum lah. Ini tukang bakso nih. Pak, aku ditemukan Pak Lukas tuku bakso. Gue tisu ini. Ini bayarnya kan gue tisu. Belum lah sampai. Gak mau. Aku gak mau. Dari kami kenal aku ada tisu. Karena tisu ini ya bukan uang. Karena ini tisu gitu ya. Sampai gak yakin, gak percaya. Aku pasti gak mungkin aku kayak aku tisu. Pembuatan makan makulnya dari duit percaya gak? Tisu ini tisu ya. Ini tisu. Bener. Gak salah. Tapi sampai nanti aku orang baik ya. Gak mungkin bumbunya sampai ke jauh, gak mungkin. Satu ya. Sekali lagi. Sampai percaya gak orang aku mati. Percaya. Sampai aku ngarep mas. Semua bakso nganggo di sini. Ayo lah. Gak berani. Lebih disenangi yang tukang bakso ini. Betul, senangi. Aku buka Pak Lukas itu kok ngomong ya. Terkadang begini. Jadi pemimpin itu kamu yakin gak? Kamu percaya gak? Nanti percaya. Yaudah, ayo ikut aku. Tak dulu ya. Nanti dulu. Ikut kemana dulu. Tapi kalau orang yang sudah kenal pemimpinnya, dia tahu kapan dia akan jalan-jalan. Ayo mas, ayo aku. Aku yang sampai-sampai. Aku tadi yang masih tisu ya. Aku tanggung jawab. Ya, sampai ngomong tentang bakso. Aku yang sampai-sampai. Pak, aku juga Pak Lukas sampai ini. Aku tutup bakso. Benar yang Pak. Wangi ya. Wangi kalau ada Pak Lukas. Bener ya? Wangi. Karena ada yang kandung. Oke. Sekarang aku tukang bakso ini kenal aku. Pak, aku tuh bakso sampai dulu. Tapi tak kandang tukang bakso ini. Pak, aku mas dari ngomong banyak yang diisi. Pilih sampai ngaku nggak? Ngaku. Karena wis yakin, wis percaya. Aku tanggung jawab. Sekarang saya itu buka tisu ini. Kita pengen di bakso. Oke. Terima kasih mas. Sampai sana ini bakso. Ya. Oke. Terkadang seperti itu. Kita sebagai pemimpin, kita harus bisa kasih tanggung jawab dengan apa yang ada di sekitar kita. Mas Ferry awalnya nggak yakin. Tahu kalau masalah baru, tahu kalau kasih orang susah. Tapi saat diperhadapkan, mas mau tisu, yaitu mau bakso ambil tisu, mikir. Tapi saat dia tak beri keyakinan, saja mas aku tanggung jawab. Apapun wis aku pemimpin, aku harus ada di depanmu. Aku tanggung jawab atas hidupmu. Dia berani melangkah. Itu kenali pemimpin
yakin, bukan cuma ujung, tapi kenali Mas Ferry mau yakin, Mas Ferry Mas aku tanggung jawab. Dia yakin melangkah. Ternyata apa yang di dalamnya? Ada berkat dan Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan berikan. Tuhan bermohon Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan hidupnya pasti rendah hati. Minggu yang lalu saya mau kesaksian di depan Bapak Ibu Saudara semuanya. Minggu yang lalu saya pulang dari tempat ini, saya menghadiri suatu pertemuan. Singkat cerita, pulang dari situ saya ketemu dengan komunitas, dengan teman-teman di kopi depan banjir sini. Saya cerita bla 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 bla, dan pada akhirnya hati-hati. Pemimpin yang rendah hati siap untuk terima masukan. Pemimpin yang berkenan dengan siap untuk ditegur. Bukan apa maunya dulu. Bukan apa, aku ini pemimpin, aku ini gembala, tapi dia nggak mau ditegur, dia nggak mau dikasih masukan. Nanti tidak ada apa-apanya. Tapi pemimpin yang mau dikasih nasihat, seperti Daud, sambil jatuh, nabi kecil yang mengingatkan dia. Bukan nabi yang besar, tapi dia mau dengar, dia mau taat, dia lakukan. Jadi terobosan yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, kenali Tuhanmu, bukan kata orang, tapi kita alami. Kenali pemimpinmu. Dan yang ketiga, kenali komunitasmu. Komunitas kita menentukan apa yang akan menjadi hidup kita. Oke? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau di sini kita baik semua, ada yang buruk, kira-kira yang dipengaruhi, yang buruk pengaruh dari baik atau yang baik banyak ini dari buruk? Yang buruk jadi baik karena banyak yang baik, yang baik jadi buruk kalau nggak benar-benar berakar dengan kuat. Oke, satu lagi, padar, sini padar, sini. Kayak kan artis apa banjir rezeki. Oke, sini. Sini Pak, Haji. Minta tolong ini dinyalakan. Nyalakan. Bisa orang? Oh, kok gak bisa? Bisa. Nyerah Pak. Tutup Pak. Kasih tahu. Oh, iso dulu. Gak bisa dulu. Lagi. Gak bisa. Ini buka. Gak iso ini. Orangnya gak bisa. Oh, biasanya ada gini. Oke. Sekarang padar, pencetan padar. Itu pencet. Nah, ini dipencet. Oke. Oke. Berpencet ya. Dulu. Nah, oke. Nah, orang padar. Gak iso. Bisa ternyata ya. Bisa ya. Jadi korek yang gak bisa nyala, dengan komunitas tadi yang bilang kebiasaan yang buruk merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dari sini kita ada apinya Tuhan, kita jadi berkat. Yang tidak ada apa-apanya tadi, yang gak bisa, yang rusak, yang gak bisa dipakai secara logika, ini gak bisa dipakai lagi karena gak ada pemantiknya. Tapi
Kita ini kan orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan. Kita ada api yang Tuhan ada dalam diri kita. Saat api kita ini pegang pada, nah sini, pencet pada. Saya bagikan yang tidak ada apa-apanya sekarang bisa nyala. Langsung pada, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau jelaskan lagi. Korek yang biru secara manusia ini udah nggak bisa dipakai. Dua. Saya punya korek yang bisa dipakai. Korek ini, api ini saya bagikan ke Pak Dar. Supaya apa? Pak Dar juga bisa dipakai Tuhan. Kita saling support satu dengan yang lain. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Namanya ini loh. Yuk kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke 33. Coba. 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah ketemu semuanya? Amin. Oke? Baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi di sini dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul? Kamu harus kenali komunitasmu seperti apa. Komunitas yang bergosip, gosip, atau komunitas yang membangun, kata-kata yang positif, kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, itu akan mempengaruhi hidup kita. Korek Pak Dar yang Pak Dar pegang udah nggak bisa dipakai. Tapi dengan dia bergaul dengan komunitas yang benar, komunitas yang baik, dia bisa jadi berkat, bisa dipakai Tuhan menjadi berkat. Apinya tetap bisa menyala, api yang padam secara mata dunia ini Pak Dar wis gak iso diapa-apain. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal apa? Dia mau melekat, dia mau terhubung dengan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan semuanya. Yang dianggap dunia itu sampah, dianggap dunia itu tidak diperhitungkan dunia, tapi bagi Tuhan sanggup mengubah sampah tadi bisa jadi barang berharga. Asal apa? Mau ikuti prosesnya Tuhan, mau ikuti apa yang arahannya Tuhan. Pak Dar tadi bilang, Pak Dar benceten, dia nurut, dia mau ikuti. Akhirnya saya bagi api itu. Kalau Pak Dar bisa jawab, gak mungkin Pak Lukas bisa. Oh ini rusak, kok iso dipencet, gak mungkin lah. Tapi dia mau bertindak, dia mau ngikutin arahan, dia mau ngikutin pemimpinnya. Tuhan bisa pakai untuk menyalakan apinya. Hidup kita harus bisa jadi berkat. Kita di sini bukan cuma nengok, ya, omong-omong, tapi di sini kita bisa jadi berkat. Jadi komunitas yang berdampak, komunitas yang membawa kebaikan, komunitas yang mengubahkan kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan ke yang bisa. Monggo.